Kalau kita bicara tentang para ulama, itu akarnya adalah kepada masa Rasul, ya. Jadi jangan kita jangan kita terbawa oleh dikotomi, ya. Bahwa kalau bicara tentang rumusan para ulama itu seakan-akan terpisah, ya, dari apa yang ada pada masa Rasul dan para sahabat, ya. Tabi'in, tidak. Tapi yang dirumuskan oleh para ulama itu adalah proses sistematik, ya, mensistematikkan, gitu. Apa tuh? Ada sasi-sasinya itu apa? Sistematisasi. Ya. Sistematisasi itu. Jadi mensistematikkan, ya, mensistematikkan apa yang ada pada masa Rasul, sahabat, tabi'in. Maka kemudian Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i melihat bahwa kebutuhan umat, ya, pada masa beliau itu, kebutuhan umat pada masa beliau itu adalah diberikan panduan kaidah-kaidah, ya, agar teks-teks dan asarus salaf itu dapat dipahami secara utuh. Maka beliau mengarang kitab Ar-Risalah. Di situ diperkenalkan nazariyah ta'liliyah oleh Imam Syafi'i. Bagaimana ta'lilul ahkam, bahwa hukum-hukum itu ada ilatnya, ya. Lalu dari situ, dari nazrah ta'liliyah itu lahir kemudian prinsip keempat yang namanya al-qiyas. Yang belum ada hukumnya itu dilihat, peristiwa baru yang belum ada hukumnya dilihat dan dicek. Kalau ada preseden pada masa Rasul yang bisa digunakan untuk menjadi panduan berdasarkan kesesuaian ilatnya dan seluruh prosesnya tercapai, maka diberikan hukum seperti hukum dari peristiwa yang lalu itu, karena ada kesesuaian. Itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ketika melahirkan qiyas itu bukan ngarang-ngarang, bapak-bapak, tapi itu adalah sistematisasi, ya, formulasi dari ajaran Nabi, sahabat, tabi'in. Sebelum Imam Syafi'i ada Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah kan menggunakan kaidah apa? Istihsan. Istihsan itu bukan 100% pandangan rasional saja, tidak, tapi ada basisnya dari sunnah Rasul, dari peninggalan para sahabat, tabi'in. Ketika Imam Malik bin Anas merumuskan misalnya apa, al-masalihul mursalah misalnya sebagai kaidah hukum, itu juga bukan berarti bahwa bahwa beliau itu membebaskan dirinya dari teks-teks agama, tidak, tapi itu bagian dari sistematisasi, ya, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Demikian pula ketika Imam Ahmad bin Hambal merumuskan misalnya istishab sebagai kaidah hukum, itu juga bagian. Nah, manhaj Islam al-wasat merangkum semua kaidah-kaidah ini. Jadi kaidah yang dirumuskan oleh imam yang empat, ya, oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, oleh Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Sunnah. Semua kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh beliau-beliau dan ulama-ulama, ya, yang menjadi tokoh-tokoh dari mazhab yang empat, termasuk juga di luar mazhab yang empat. Misalnya ada Imam Al-Laits bin Sa'ad, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Tabari, imam-imam mujtahid mutlak yang telah merumuskan kaidah-kaidah hukum. Keseluruhannya itulah yang kemudian menjadi panduan di dalam menganalisa, di dalam merumuskan dan kemudian sampai pada hukum terhadap suatu masalah.
Itu semua masuk di dalam manhaj Islam al-wasat. Nah, karena itu para ulama kita, ya, ananda semua ini, kalau kita bicara nih tentang manhaj wasatiyah, misalnya di Al-Azhar, kalau bicara tentang manhaj al-wasatiyah, Imam Akbar, Fadilatul Imamil Akbar itu eksplisit mengatakan bahwa al-manhajul wasati fil aqidah wa madhab al-imamil ash'ari wal imam al-maturidi. Itu eksplisit. Kenapa mazhab Imam Ash'ari Maturidi itu adalah yang paling tepat mencerminkan wasatiyah di dalam aspek akidah? Karena yang beliau berdua lakukan bukanlah membuat sesuatu yang baru, tetapi yang beliau lakukan adalah merapikan, menjelaskan dengan lebih terperinci, dan memberikan argumentasi-argumentasi yang lebih lengkap terhadap apa-apa yang memang sudah difahami dan diyakini oleh umat Islam. Jadi kalau bicara tentang sifatullah, ya, tentang sifat-sifat Allah, tentang uluhiyat yang dilakukan oleh Imam Ash'ari dan Imam Maturidi itu bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi menjelaskan dan membangun suatu konstruksi, ya, suatu konstruksi yang utuh sehingga lebih mudah dipahami oleh kita semua. Ketika Grand Syekh menyampaikan, ya, dan ini sama dengan Abuya, ya, ketika bicara tentang al-wasatiyah di dalam ritual ibadah, ya, maka beliau sering sekali menyampaikan bahwa rujukan utamanya adalah pada mazhab yang 4. Kenapa? Karena sistemnya itu sudah paling lengkap dan paling komprehensif untuk merangkum keseluruhan penalaran yang ada pada masa Nabi, pada masa sahabat, tabi'in, tabi'in, itu diutuhkan oleh para ulama oleh para imam-imam dari mazhab yang 4. Lalu aspek yang ketiga, aspek al-akhlaq atau az-zauq. Kalau kita bicara tentang al-wasatiyah di dalam az-zauq wa tasawuf, maka ada 2 nama yang sering menjadi rujukan. Yang pertama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, dan yang kedua Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau 3 wilayah ini dipelajari dengan baik oleh kita mempelajari dengan baik dan memahami, maka kita bisa bisa menghadirkan wasatiyatul Islam itu.